Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku semuanya, teman-temanku semuanya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa quwwata illa billah. Kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif yang tidak pernah dikupas oleh media, medsos, tapi sesungguhnya perjalanan hidupnya itu selalu menarik untuk kita simak ya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ini perjalanan menuju ke Pasar Cawas, Klaten. Mitra istri saya dalam berbisnis pakaian, ini ada namanya Mbak Parmi. Mbak Parmi ini, mohon maaf, dulu pernah ingin kuliah dan tidak diterima di beberapa perguruan tinggi, tapi kemudian menemukan passion bisnisnya di jualan baju-baju ya. Dulu yang punya hanya 1 kios, sekarang punya 5 kios kalau tidak salah. Saya itu nanti kita akan lihat langsung, kita wawancarai langsung. Tapi menurut saya dari kisah hidup Mbak Parmi ini sangat menarik sekali, sangat menarik sekali. Bagaimana Mbak Parmi ini memulai bisnisnya, kemudian dapat ide bisnisnya, nanti akan kita simak kisah inspiratifnya. Oke teman-teman, kita sudah berada di Pasar Cawas. Kita akan masuk ke Pasar Cawas ini untuk ketemu dengan Mbak Parmi. Nah teman-teman, ini adalah kiosnya Mbak Parmi. Tuh, tulis. Saya sudah sampai di kiosnya Mbak Parmi ya. Oke. Lah, ini beliaunya nih Mbak Parmi. Ini kebetulan ya kalau di desa Karangkulon Puluhan itu beliau ini ya tonggo elo rumah gitu ya, sebelah utara rumah. Lah, masa kecilnya beliau saya ya ngerti gitu kan ya. Ya, apa yang menarik dari beliau ya sempat saya sampaikan. Jadi beliau itu sempat ya Mbak Arab kuliah ora ketompo-tompo ya Mbak ya. Enggak ada biaya. Ngomong nanti biaya itu. Nah, gitulah. Akhirnya ternyata orang kuliah malah membuka bisnis gitu kan, bisnis ini. Dan yang keren dari 1 kios sekarang ini 11 kios nih. Dari sono sampai sono itu. Dulu enggak sempat 1, setengah. Oh, setengah kios. Setengah kios itu piye ceritanya itu? Paruh. Nah, lah saiki critakno Mbak, ceritakan kapan jenengan memulai usaha ini, awalnya bagaimana ngerintisnya, modal berapa gitu. Teman-teman tuh biar terinspirasi gitu loh, bahwa bisnis itu ketika ditekuni, dijalani dengan sepenuh hati itu akhirnya bisa membesar dan ternyata bisa ngingu karyawan, bisa berangkat haji juga gitu loh. Kan keren kan. Lah ini cerita ini yang perlu kita dengarkan dari Mbak Parmi. Oke, kita akan tanya kapan beliau ini memulai usahanya Mbak. Ya. Ini ben usaha mulai kapan Mbak? Tahun 2000. Tahun 2000. Sekarang 2021. Berarti hampir 21 tahun. 21 tahun ya. Ya. Dari setengah apa tadi? Setengah Dari kios. setengah kios. Setengah kios sih maksudnya piye? Ya kiosnya itu paling kan lebarnya 1,5 meter. 1,5 meter. Terus itu kan dulu ada yang jual separuh aja. Itu yang dulunya penjual tempe sama penjual karak. Terus aku belinya cuma separuh, soalnya yang dijual cuma yang jualan tempe itu aja. Jadi separuh aja, nggak sampai 1. Oh gitu ya. Jadi setengah kios itu akhirnya dibagi 2. Itu awal usahanya seperti itu. Ya, ya. Yuk kok apa ya jenengan yuk tertariknya ke dagang-dagangan ini apa, baju-baju, underwear dan lain itu inspirasinya dari mana? Kok nggak jualan tempe aja, nggak jualan bakmi kayak ibu jenengan kan jualan bakmi ya, tokolan atau yang lain itulah. Ceritanya gimana kok bisa milih ke ini? Itu awalnya saya pas itu
itu kan waktu itu lulus SMA tahun 98. Nah, 98 saya kan kursus setahun. Kalau mau kuliah yo danane yang nggak ada, nggak cukup, kasihan orang tua juga. Terus itu saya kan kursus setahun di Solo. Kursus apa itu? 1 tahun aja, kursus komputer. Kursus komputer 1 tahun sempat, oke. Terus itu akhirnya kan di sana ada pengalaman ya, kalau ada liburan gitu jalan-jalan ke Klewer. Jadi untuk lihat-lihat kalau setiap minggu ajak temen-temen belanja apa gitu ke sana. Terus akhirnya kan tahu lokasi sana. Terus pula sebenarnya tempat dasaran saya itu belinya ibu saya itu waktu saya masih SMA. Cuma ya nggak dipakai ya, cuma beli aja buat aset apa gimana. Dan soalnya kan anaknya cewek-cewek, akhirnya kan ya udah dibeli aja, ada yang jual dibeli gitu. Terus akhirnya lulus sekolah, saya sebenarnya mau itu diajak saudara saya untuk apa ya, cari kerja di Surabaya. Tapi ibu saya nggak ngizinin. Soalnya kan akhirnya aku suruh di rumah. Lah aku di rumah mau ngapain? Akhirnya itu saya buka apa ya, jualnya cuma dalam-dalaman aja yang modalnya sedikit gitu toh. Aku belanja modal awal itu cuma 500.000 aja. 500.000 karena dulu pernah khusus di Solo ya. Tulanannya neng Klewer, ngerti neng Klewer gane murah itu kan lah. Dengan modal 500.000 Mbak Parmi ini kemudian memulai usahanya gitu ya ceritanya ya. Oke, 500.000 itu tahun 2000-an ya. 2020 baru kemarin dong. 2000 ya. Iya 2000. Wes, yuk dari setengah toko itu kemudian menjadi 1 toko sampai 11 toko itu ceritanya piye iku? Oh ya itu terus sebelah saya kan yang jualan karang itu orang Solo. Terus akhirnya dianya nggak jualan, terus suruh beli saya. Akhirnya saya punya 1 petak lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada lagi berapa tahun kemudian sebelah saya yang sebelah depannya saya lagi itu ya, dijual juga. Akhirnya ditawarin saya, tak beli. Terus sebelah kiri saya juga. Terus merentek sebelah kanan saya juga. Ya alhamdulillah usahanya dari dulu itu awalnya cuma ngecer aja. Jadi pembelinya nggak ada yang istilahnya bakul grosir gitu. Terus lama-lama ada pelanggannya, akhirnya yo jualan grosir. Ya. Dan sepertinya yang mempercepat juga ini grosirannya ini ya. Iya. Grosirannya lah. Ambilnya dikit aja. Oke. Untuk bisa jualan grosir itu kan berarti kan supplier itu kan harus ada percayaan gitu ya. Iya. Ya toh. Apa kabeh nganggo duit dhewe apa cuma dimodali sama para supplier itu kan ya toh. Tentu kan mesti ada trik-trik tertentu ya. Itu piye iku ceritane? Dari pengecer jadi penggrosir itu kan ada kisah di situ kan. Ada. Awalnya itu saya kan takut berhutang, itu takut. Apalagi hutang bank, saya terus terang takut. Akhirnya ya udah saya jalan sendiri, modal saya sendiri, dan ada sedikit ditambahin, akhirnya ada teman-teman supplier yang ninggalin barang, istilahnya tolong bantu jualin gitu toh. Akhirnya ya istilahnya ninggal barang ini terus besok dibayar kalau nyetor lagi gitu. Akhirnya dari situ 1 supplier, 2 supplier, 3 dan seterusnya ya. Sekarang ini kalau boleh tahu ada berapa supplier yang nitip ke jenengan ini, yang akhirnya produknya itu bisa dibantu dijualkan gitu? Lumayan ya? Nih, banyak. Sampai lupa ya? Sampai lupa, saking banyaknya teman-teman ya. Gitu. Lah, sekarang dibantu berapa orang nih? Ada temennya 3 orang. 3 orang ya. Nah, ini kaitannya sama pandemi ini. Kira-kira kemarin PPKM, PSBB dan sebagainya itu ngefek nggak ke ini jualan? Atau sempat libur sama sekali? Sempat. Ini kan kelihatan programnya kemarin 15 hari pas PPKM yang kemarin itu libur total untuk yang jualan bajunya. Ini masih aman ya, nggak di PHK apa suruh di rumah itu enggak ya teman-teman ya, tetap itu di rumah kerjanya. Kan suruh di rumah. Di rumah ya. Ini udah dibayar apa ya dibayar? Enggak dibayar. Tak kira ki neng omah ya tetap dibayar ya, enggak ya. Mesake ya nek kesuwen ngono ya. Lama. Oke. Lah, tengah bulan. Baik. Nah, ini mungkin di terakhir nih, jenengan mungkin punya kiat atau nasihat atau apalah yang mungkin dari teman-teman yang nanti nonton video ini tuh, apa sih dalam bisnis itu yang jenengan jalani selama 20 tahun itu harus ada apa saja sehingga bisnis ini jalan
berkah, bertumbuh, berkembang kayak gitu ya. Apakah masalah faktor kejujuran, komitmen atau apalah itulah sing menurut jenengan lah sing itu jenengan lakukan tuh apa kira-kira gitu. Nek saya yo rumus-rumus resep-resepnya itulah silakan. Ya istilahnya jujur, kalau sama pembeli seandainya apa ya ada tuker barang, yang penting ada label dari sini ya udah ditukar barang apapun bisa. Fleksibel gitu ya. Seandainya kalau nggak cocok juga saya kembalikan uangnya aja nggak apa-apa. Yang penting dianya juga nggak rugi. Saya kalau dikembalikan saya jual lagi nggak apa-apa. Oke. Oh satu. Terus yang kedua, saya itu ya istilahnya rezeki kita itu kan bukan untuk diri kita sendiri. Akhirnya kan kita sedikit saya sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, ini lagi nih cluenya nih teman-teman ya. Kita lihat di video sebelumnya mereka yang sukses bisnis itu kebanyakan mesti ngeposke, ada pos yang dialokasikan untuk orang lain ya, entah itu untuk yatim, entah itu untuk duafa, begitu ya Mbak ya. Nah jenengan biasanya pendidikan TPA, nah jenengan lebih suka di mana, disalurkan kemana biasanya? Saya biasanya untuk senek-senek kegiatan di masjid saya. Untuk, gitu ya. Istilahnya saya sering ada sedikit rezeki saya berbagi. Ya, tenang aja, ini bukan dalam rangka ria, tapi dalam rangka menginspirasi gitu kan. Kebaikan itu bisa kita sampaikan asal niat kita itu bukan untuk ria. Intinya kan rezeki kita itu bukan semuanya untuk kita sendiri, ada bagian untuk orang lain juga. Oke, yang kedua, yang ketiga ada nggak? Apa ya? Ya istilahnya disiplin aja. Disiplin ya, manajemen keuangannya disiplin gitu ya. Atau ada yang lain mungkin? Cukup? Sudah ya. Oke, teman-teman, wes buntu ini sentek gitu ya. Nah, oke, enggak masalah. Tapi alhamdulillah ya, kita akan selalu bersilaturahmi pada teman-teman kita yang ya mungkin nggak pernah terekspos begini, yang cukup natural, yang cukup sederhana seperti ini, tapi kontribusinya itu bisa kita lihat nyata ya. Maksudnya apa? Ini ada pengajian ya, bantu snacknya, ada kegiatan apa gitu loh. Jadi garis bawahnya di situ. Ketika kita punya bisnis kita itu bukan untuk diri kita saja, tapi ada orang lain, ada hak orang lain yang itu juga harus diberikan, harus ditunaikan gitu. Dan itu yang kemudian justru akan mendatangkan keberkahan bisnis itu. Jadi kalau bahasanya kita tadi adalah menjadi karyawan Tuhan, jadi apa yang kita miliki itu ya hanya sebagai wasilah, hanya sebagai sarana saja. Ya, kita cuma kebetulan ditunjuk di situ untuk menjalankan bisnis itu sehingga banyak orang lain yang kemudian terlibat. Kemudian tadi saya garis bawahi juga, jujur ya, dalam bisnis itu perlu jujur, diberikan kemudahan. Ketika seseorang customer kemudian diberikan kemudahan, oh ini barang saya nggak cocok ini boleh ditukar, ternyata sama beliau ini ditukar, oh toh nggak rugi, barangnya masih bisa dijual, asal catatannya labelnya masih ada kan, begitu kan? Lah hal gitu-gitu tuh kemudian mungkin akan menarik banyak orang merasa, oh pelayanan ini kok bagus banget, ini kok enak banget rembugane gitu kan. Nah ini teman-teman, jadi jangan hanya di utaknya itu profit gitu, tapi nggak ada benefitnya. Jadi tetap kita harus memudahkan semuanya ya, istilahnya gembirakanlah, jangan engkau buat susah ya, kemudian permudahlah, jangan engkau persulit gitu. Oke teman-teman, terima kasih sekali Mbak Parmi kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisnisnya semakin terus bertumbuh, berkah gitu kan, dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Demikian inspirasi dari Pasar Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami, karena insya Allah saya akan senantiasa mengupas tokoh-tokoh inspiratif yang membumi, yang akar rumput, yang cukup sederhana dalam hidupnya, dalam bisnisnya, tetapi bisa bermanfaat bagi banyak orang.